wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 di sini akan mendiskusikan tentang identifikasi isu-isu dan topik negosiasi yang akan dibimbing oleh Bapak Kasnowo selaku dosen. Dan perkenalkan, saya Ananda Alivia Fitri, saya Yuliana Putri, saya Anita Ikana, saya Hanifah Rifatila, dan saya Faria Irawanti. Dipersilakan Bapak Kasnowo untuk memulai. Oke, terima kasih terkait dengan diskusi ini ya. Materi ini sebenarnya sudah saya sampaikan di pertemuan minggu yang lalu kan ya. Kalian saya beri tema dan kalian saya beri kesempatan untuk mendiskusikan bersama satu kelompok ini terkait dengan identifikasi isu-isu dan topik negosiasi. Nah, terkait dengan tema ini di sini saya lihat ada strategi yang perlu dilakukan dalam bernegosiasi. Nah, meliputi apa sajakah strategi di dalam kita akan melakukan negosiasi ini? Saya akan membantu menjelaskan. Mbak siapa nih? Dari saya dengan Anita Ikana. Silakan Mbak. Beberapa strategi yang perlu dilakukan adalah strategi menang-menang atau win-win solution, strategi menang kalah, win-win lose solution, dan yang terakhir strategi kalah-kalah, lose-lose solution. Seperti itu, Pak. Ada 3 kan ya yang kalian ungkapkan di dalam materi ini yang akan kita diskusikan terkait dengan identifikasi isu-isu dan topik negosiasi. Nah, tadi ada strategi yang disampaikan, ada strategi win-win solution, ada strategi win-loss solution, ada strategi loss solution. Nah, dari ketiga hal ini atau ketiga strategi ini mungkin bisa dicontohkan dari masing-masing strategi tersebut. Nah, win-win solution itu ketika terjadi permasalahan atau negosiasi yang seperti apa. Begitu juga win-loss solution itu ketika terjadi negosiasi yang bagaimana. Oke, silakan Mbak. Apa Mbak? Saya dari Hanifah Rifatila. Ya. Saya akan menjelaskan yang win-lose. Win-loss solution. Apa Mbak? Contoh kasusnya bagaimana? Contoh kasusnya seperti Cafe Anto berhasil mengajak para petani kopi di desa Telemu untuk menjual kopinya kepada Cafe Anto dengan harga yang murah, yang dimana harga kopi di Cafe Anto ya bisa dibilang mahal untuk para pecinta kopi. Negosiasi antara Cafe Anto dan para petani dikatakan sebagai negosiasi win-lose dikarenakan Cafe Anto sangat diuntungkan untuk tercapainya kesepakatan negosiasi di sini. Ya Pak, itu ya berarti ada suatu kafe yang jual beli minuman kopi ya kan ya, dan yang satu petaninya gitu ya, yang menanam, merawat sampai ini kan ya menghasilkan kopinya gitu kan, dan dijual ke kafe tersebut gitu kan ya. Nah, win-loss solution. Kenapa sih antara berarti ini terjadi kesepakatan kan ya? Terjadi kesepakatan antara penjual kopi, kafe kan ya, dengan petaninya gitu kan ya. Kenapa sih ini petaninya mau dan menjalin ini strategi ini? Kan tadi kafenya itu kan dia bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal kan ya, sedangkan petaninya itu ini tidak bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal kan ya. Kenapa pihak petani ini mau sih menjalin menggunakan strategi win-loss ini? Saya akan membantu menjelaskan, Pak. Ya. Karena strategi ini bertujuan untuk memperoleh kemenangan dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Berarti ini ada yang dirugikan ya? Ya kan ada menang ada kalah, Pak, seperti strategi yang sudah dijelaskan tadi. Berarti ini win-loss ini yang satu menang, yang satu kalah. Tetapi kok mau gitu loh, pihak petaninya itu kok mau gitu loh. Kan dia melihat
pihak kafenya bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, gitu kan ya. Sedangkan petaninya ya biasa, ya dia tidak bisa mendapatkan keuntungan maksimal. Apakah karena petani itu tidak bisa menjual ke kafe lain atau mungkin ada kesepakatan tertentu antara petani dan penjual kopinya seperti itu. sebenarnya ada kesepakatan tertentu sehingga ini yang menyebabkan petani itu mau menjual ke kafe Anton ini kan. Berarti ada tekanan kah di situ kira-kira? Ada tekanan. Apa kira-kira petani itu ya yang paling bisa memberikan harga paling tinggi dari kafe-kafe yang lain? Bisa seperti itu, Pak. Bisa seperti itu ya. Atau sebenarnya bisa petani itu ketika menjual ke kafe lain bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Atau jangan-jangan ya memang yang memberikan harga paling tinggi ya kafe Anton. Sepertinya seperti itu kan ya. Nah, oke. Jadi ada yang dicontohkan itu kafe dengan petani. Kafenya bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi, tapi petaninya ya tidak bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ya bisa jadi karena dia mendapatkan untung yang lebih tinggi ketika menjual ke kafe Anton. Kafe-kafe lain mungkin bisa harganya bisa lebih rendah gitu ya. Akhirnya dia tetap memberikan kesepakatan win loss ini. Ada salah satu yang menangkan. Yang berikutnya contoh mungkin yang win-win atau loss-loss. Yang apa Mbak? Yang win-win. Berarti ini ya kesepakatannya istilahnya dianggap kemenangan bersama ini apa Mbak? Contoh kasusnya itu Erick Thohir akan menerima 22,42 triliun dari penjualan saham di Inter Milan. Saham yang dimiliki Erick Thohir di Inter Milan sebesar 31,05% telah diasumsikan oleh firma investasi asal Hongkong, yaitu Suning Holdings. Oke Mbak, dari kasus tersebut berarti organisasi apa saja ini? Erick Thohir dengan firma investasi asal Hongkong. Mereka win-winnya apa sih, terlihat di mana? Terlihatnya dari menerima 2,42 triliun dan kemudian Erick Thohirnya sama-sama mendapatkan keuntungan bersama gitu kan ya. Nah, keuntungannya di Erick Thohir apa, di Hongkong? Sama-sama menerima saham. Sama-sama menerima saham. Gitu kan ya. Mbak siapa tadi? Nanda. Mbak Nanda, mencontohkan yang lain? Yang lulus. Malah yang loss-loss. Enggak nyari contoh lain yang win-win. Ya wis, yang loss-loss Mbak. Kasusnya misalnya ada dua orang yang sedang ingin bermain futsal, lalu yang satu tidak setuju dengan yang lain. Jadi misalnya ada pemilihan tempat futsal di tempat A sama tempat B, tetapi mereka tidak mencapai kesepakatan, maka ada perselisihan dan tidak jadi bermain bersama. Loss-lossnya di mana? Letak loss-lossnya. Letak loss-lossnya di mana? Tak loss-lossnya karena keduanya sama-sama melampiaskan emosinya sehingga tidak terjadi kesepakatan. Dan ada lagi karena perundingan jabatan
cenderung tidak menggunakan akal pikir yang sehat dan melampiaskan kemarahan dan egoisiasinya. Jadi Amerika itu istilahnya kan mending kalah-kalah gitu kan ya. Tidak ada keuntungan di antara mereka. Tapi ketika dia melanjutkan itu bisa jadi ada win-win, ada dia mendapatkan keuntungan bersama gitu kan. Tapi saya belum melihat sih sebenarnya loss-lossnya itu di mana. Mereka ruginya di mana sih? Kan intinya dia saling rugi kan. Ruginya di mana? Kedua belah pihak pemain futsal tersebut. Ruginya karena tidak jadi main futsal. Sama-sama tidak bisa main futsal gitu ya. Oke. Ada contoh lain mungkin. Ada contoh lain? Mbaknya yang belum? Tambahkan lagi ya kayak Mbak. Win-win. Gimana Mbak? Suatu perusahaan yang akan mengalami kerugian pada 1 tahun mendatang dan kemudian ada karyawan yang meminta gaji 100% atau full, dan disitulah win-win solution digunakan. Letak win-winnya apa? Berarti perusahaan dengan karyawan gitu ya. Nah, mungkin bisa disampaikan langsung ke letak win-winnya apa? Dan kemudian seorang negosiator menggunakan jasanya dengan memberi pengertian kepada karyawan beserta perusahaan tersebut agar bisa atau tidak bisa atau memiliki sesuatu usulan agar karyawan bisa menerima jika diberikan gaji yang tidak 100%. Ya, berarti gajinya tidak sampai 100% gitu ya, tetapi diterima oleh karyawan gitu kan ya. Dan perusahaan juga tidak mengeluarkan 100%. Akhirnya sama-sama ada kesepakatan gitu ya. Ini kesimpulannya mungkin Mbak. Kesimpulan yang bisa kalian dari diskusi ini apa sih? Yang kalian diskusikan ini kesimpulannya apa? Terkait dengan isu-isu dan topik negosiasi. Kesimpulannya, negosiasi akan berjalan dengan baik jika di antara pihak-pihak secara terbuka bersedia mengungkapkan ide dan gagasan yang mereka miliki. Negosiator mempunyai tujuan dan sudut pandang berbeda untuk mencapai kepuasan masing-masing mengenai masalah yang sama. Dalam melakukan komunikasi negosiasi, tentunya harus memperhatikan berbagai aspek, mulai dari komunikasi yang jelas, informasi, persuasi yang semuanya jika dapat dipenuhi dengan sempurna, maka sama halnya dengan menerapkan etika bernegosiasi dalam berdiplomasi. Jadi ada pentingnya etika di dalam negosiasi juga. Ada yang lain mau menyimpulkan? Cukup? Cukup. Boleh diakhiri, Mbak. Demikian diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.